Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa khabar para penonton sekalian? Bertemu kita pada hari Jumaat yang agung dan mulia ini dalam kuliah subuh mingguan anjuran Ikram Kedah pada siri yang ke-21. Kami mendoakan semoga para penonton, kaum muslimin wal muslimat semuanya dalam keadaan sihat, dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Jumaat yang keempat di bulan Syaban ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Dan itu semua perlu untuk kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah seperti alhamdulillah wa syukurillah, dan juga dengan cara kita beramal menggunakan nikmat tersebut dengan beramal soleh, sama ada ibadah yang wajib tentunya dan maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Pada hari Jumaat ini saya juga mengajak kepada kita semua untuk kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan selawat yang telah diajarkan baginda kepada kita semua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin." Perbanyaklah selawat kepadaku pada setiap Jumaat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Karena salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, pada setiap Jumaat. Faman kana aktsarahum alayya salatan, maka barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, kana aqrabahum minni manzilatan, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka perbanyaklah selawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kuliah subuh mingguan siri yang ke-19 kita sudah belajar 3 persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masih ingat lagi tak 3 persiapan itu? Kalau tak ingat mungkin boleh buka semula video kuliah subuh mingguan pada siri yang ke-19 ya. Jadi yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah bersiap. Bersiap karena ketidaksiapan hanya akan berbuah pahit. Dan yang kedua adalah kita persiapkan diri dengan amal soleh dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah dengan cara kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So insya-Allah pada kuliah subuh mingguan siri yang ke-21 ini kita akan belajar 4 lagi insya-Allah. Kita akan belajar 4 lagi persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak bosan untuk terus belajar apalagi kita tidak lama lagi insya-Allah lebih kurang 8 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat agung ini. Maka marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya persiapan. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Ramadan kali ini kita masih sama cara kita menyambut dengan tahun-tahun yang
tahun-tahun yang telah lalu, tahun-tahun yang lepas ya. Jadi semoga tahun ini persiapan kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah bekalan ilmu ya. Jadi bekal ini sangat-sangat utama sekali ya, agar ibadah kita ini yang kita lakukan menuai manfaat, ibadah yang kita lakukan berfaedah, dan ibadah yang kita lakukan tidak asal-asalan. Jadi mari kita simak bagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz ya. Dia mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerosakan daripada mendatangkan kebaikan. Masya Allah ya. Sebab itu ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang berilmu ya. Masya Allah ya. Jadi orang yang tidak tahu akan hukum puasa ya, boleh menjadikan puasa ia rosak. Dan ketika ia tidak mengetahui apa-apa saja yang disunahkan saat berpuasa, tentunya ia akan kehilangan banyak pahala ya. Jika ia tidak mengetahui bahwasanya maksiat boleh mengurangkan pahala puasanya, dia khawatiri puasa yang ia lakukan hanya mendatangkan lapar dan dahaga sahaja ya. Begitu juga tidak tahu menunda azan maghrib dengan alasan kehati-hatian, atau ziarah kubur sebelum Ramadan tiba dan menganggap hal itu adalah bagian daripada sunnah di bulan suci Ramadan, atau menjadikan mandi besar sebagai syarat untuk puasa di bulan suci Ramadan, yang mana semua ini tiada dalilnya, akhirnya yang didapatkan hanyalah penat dan sia-sia belaka. Karena apa? Karena tidak menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya syarat diterimanya ibadah bukan hanya ikhlas ya, tapi ibadah dapat diterima jika mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba', mengikuti panduan contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah pada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Masya Allah ya. Okey, yang kedua adalah dengan cara kita berdoa ya. Jadi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sihat ya, dalam keadaan tubuh badan kita kuat, serta dalam keadaan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah solat, menjalankan ibadah zikir, dan banyak lagi ibadah yang dianjurkan ya, kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Jadi doa ini sangat penting kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang kita ucapkan menunjukkan adanya keinginan dalam diri kita. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku kepada bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan suci Ramadan. Dan juga ada doa yang diajarkan para salafun as-salih terdahulu ketika kita melihat hilal atau melihat anak bulan. Sebagaimana diceritakan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu untuk kami dengan aman dan dalam keimanan. Wassalamati wal Islam, dengan penuh keselamatan dan dalam keislaman. Wat taufiqi lima yuhibbu Rabbuna wa yarda Rabbuna wa Rabbukallah. Dengan taufik agar kami dapat melakukan yang disukai dan diridai oleh Rabbku dan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi inilah ya, dua di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sihat, dalam keadaan kuat ya tubuh badan kita, dan juga kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah dari awal bulan suci Ramadan hingga pada hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, insya-Allah. Dan yang ketiga, kaum muslimin dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan banyak kita memohon, meminta kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain dua persiapan yang telah kita sebutkan tadi, kita juga harus fahami bahwasanya untuk mudah melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, semuanya atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terus pasrahkan pada diri sendiri, maka ibadah yang kita lakukan akan menjadi payah, sukar untuk dijalani. Karena diri ini sebenarnya begitu lemah ya. Olehnya itu hendaklah ya kita banyak bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan menjalankan berbagai bentuk ibadah, baik solat malam ya, ibadah puasa, kemudian mengkhatamkan Al-Quran atau mengulangi hafazan, dan banyak amalan-amalan lain ya yang ada di bulan suci Ramadan ya, yang apabila tanpa kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita akan lemah untuk melaksanakan semua itu. Dan doa yang dapat kita panjatkan untuk memohon kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tiadalah kemudahan kecuali Engkau membuatnya mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Engkau menjadikan kesedihan, kepayahan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Jadi ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya ialah kita membuat jadual, menyusun waktu untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah, 30 hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di bulan suci Ramadan ini, rancanglah waktu amalan kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya perancangan. Manusia tidak merancang untuk gagal, tapi mereka gagal untuk merancang. Jadi perancangan ini adalah satu perkara yang penting ya, yang sangat perlu untuk kita lakukan agar kita memperolehi kejayaan. Insya-Allah dengan perancangan yang baik, artinya kita telah mempersiapkan diri kita untuk bertindak mengikut keupayaan yang ada di dalam diri kita. Di samping itu juga kita bersedia ya untuk menempuh cabaran dan situasi yang mungkin berlaku dengan lebih yakin dan juga lebih efektif, insya-Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan marilah kita menyambut bulan suci Ramadan Al-Mubarak dengan sukacita, diiringi ilmu pengetahuan dan diiringi dengan perancangan, dan juga dihiasi taubat dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.